Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wahyuni dari Prodi PAUD Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perkembangan Bahasa dan Literasi. Di sini saya bersama Duratul Hikmah akan bercerita tentang buku yang berjudul Bujang Katak. Jadi, pada suatu hari ada seorang ibu yang hidup sebatang kara. Suaminya meninggal sejak lama. Ia tidak mempunyai seorang anak. Ia sangat menginginkan seorang anak dan ia pernah berjanji, "Aku akan merawat anakku dengan baik meski dia berupa anak katak." Dan pada suatu hari ibu itu sedang mencuci baju di sungai. Dia menemukan seorang bayi laki-laki yang seperti katak, kulitnya licin, bentol-bentol persis seperti katak. Namun, sang ibu itu tetap membawanya pulang dan dia merawatnya dengan penuh kasih sayang, merawatnya dengan penuh cinta. Lalu hari kemudian hari, bujang katak itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah, besar, berperilaku baik, ramah, dan dia mempunyai banyak teman. Namun, akhir-akhir ini bujang katak sedang risau. Ibu pun bertanya, "Kamu kenapa?" Dan dia menjawab dengan terbata-bata, "Enggak ibu, aku tidak apa-apa." Lalu bujang katak pergi ke kamar untuk bercermin. Dan dia berbicara seperti ini di dalam hatinya. "Tubuhku seperti katak, bunda dan berlendir, dan berleher pendek. Kulitku juga persis seperti katak, banyak bentol-bentol." Rupanya bujang katak sedang risau karena melihat teman-teman seumurannya sudah pada menikah. Akhirnya bujang katak pun berbicara kepada ibunya, "Ibu, aku ingin menikah." Ibunya pun sangat senang mendengar kalimat itu karena bujang katak ingin menikah. Lalu bujang katak pun ingin menikah dengan salah satu putri raja. Lalu ibunya pun bertanya, "Mengapa harus putri raja?" Bujang katak pun menjawab, "Karena aku dengar ketujuh putri raja itu sangat cantik dan berbudi luhur." Ibu pun memberanikan diri untuk pergi ke istana menemui sang raja. Lalu ibu pun bertemu dengan sang raja. Dia memberitahukan keinginan anaknya. Sang raja pun menjawab, "Hah, bujang katak, mana mungkin anakku menikah dengan bujang katak dengan anakmu, sedangkan anakmu persis seperti katak, mempunyai kulit yang licin dan berbentol-bentol." Tetapi sang raja tidak bisa memutuskannya sendiri. Dia harus bertanya kepada 7 anaknya. Dan putri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menolak. "Aku tidak mau ayah." Lalu sang raja pun terkejut dengan jawaban anak ketujuhnya. Dia menerima lamaran bujang katak karena bujang katak adalah pemuda yang ramah, baik, dan berbudi luhur. Lalu putri bungsu sang raja meminta ibu bujang katak untuk memberitahukan bujang katak kalau dia menerima lamaran bujang katak. Bujang katak pun amat senang dan dia pergi ke istana dengan memakai baju terbaik untuk menemui sang raja. Sang raja pun memberikan syarat kepada bujang katak, "Karena anakku adalah sang raja, kamu harus membuat jembatan dari emas yang menghubungkan antara istana dengan rumahmu." Bujang katak pun terkejut. "Hah, jembatan emas?" Sang raja pun bertanya, "Apakah kamu sanggup?" Bujang katak pun menyanggupi persyaratan dari sang raja. Lalu bujang katak pergi menemui ibunya untuk pulang. "Ibu, aku diberikan syarat oleh sang raja untuk membuat jembatan emas yang menghubungkan istana dengan rumahnya." Ibunya pun berbicara seperti ini, "Sudahlah nak, lupakan saja niatmu itu untuk menikah dengan putri raja." Tapi bujang katak tidak mau menyerah. Dia sangat yakin kalau dia bisa membuat jembatan dari emas. Dia bekerja keras siang malam untuk mencari upah yang setimpal. Lalu pada suatu malam dia bermimpi. Dia pergi ke sumur belakang rumahnya. Dia mandi dan kulitnya terkelupas dan dia berubah menjadi pemuda yang sangat tampan dan kulit halus. Lalu dia terbangun tengah malam. Apakah mimpiku itu benar? Keesokan paginya bujang katak pergi ke sumur belakang rumahnya. Dia mandi dengan sangat berhati-hati. Lalu benar, ternyata kulitnya yang tadi terkelupas menjadi emas. Bujang katak pun berlari ke dalam rumah, memanggil ibunya, "Ibu, ibu." Tapi ibunya pun tidak mengenali bujang katak tersebut. "Siapa kamu?" Ibunya bertanya.
"Aku Bujang Katak, Bu, anakmu." Ibunya pun tidak mau percaya begitu saja. Lalu Bujang Katak mengajak ibunya pergi ke sumur belakang rumahnya untuk melihat kulit yang berubah menjadi emas tadi. Lalu benar, kulit yang Bujang Katak tadi berubah menjadi setumpukan emas. Bujang Katak pun membuat jembatan dari emas yang terbuat dari kulitnya yang terkelupas tadi. Bujang Katak pun membuat jembatan dari emas dengan mengajak teman-temannya dan memberikan upah yang setimpal. Lalu Bujang Katak menemui sang raja. "Aku sudah memenuhi tugas darimu, syarat darimu sang raja. Aku sudah membuat jembatan emas tadi." Lalu sang raja pun melihat jembatan emas itu. Ternyata benar, ketujuh putri sang raja pun kaget dengan melihat jembatan emas itu. Lalu putri raja pun tidak menyesal menerima lamaran Bujang Katak karena dia berubah menjadi laki-laki yang tampan dan gagah. Emang Bujang Katak mau menikah sama putri raja? Iya, mereka menikah. Pada suatu hari, mereka menikah dan mereka menjadi keluarga yang sangat bahagia. Jadi, pesan dari buku Bujang Katak ini, gapailah cita-citamu setinggi mungkin. Meski terlihat sulit, jika kamu yakin, pasti berhasil dan terus berdoa kepada Allah. Karena Allah tahu apa yang kita inginkan. Ya, Teh Hikmah ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan kepada Hikmah tentang Bujang Katak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.